Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu merupakan anugerah dari Tuhan. Dan dialah dengan kenyataan seperti ini, keyakinan seperti ini, membuat kami semakin menyadari bahwa hidup kami yang kami jalani adalah pemberian dari Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini yang boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyadari kami adalah anak-anak Tuhan, dan kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang hidup. Dalam segenap aspek kehidupan kami mau memberitakan Engkau. Kami mau memperkenalkan Engkau. Dan sebelum itu kami juga rindu kami mengenal Engkau terlebih dahulu. Dan pada kesempatan di malam hari ini, kami mau bersama mempelajari satu bagian dan kami memohon Tuhan menolong kami. Biar apa yang kami pelajari membuat kami menyadari Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, yang menjadikan kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami serahkan untuk kelas pembinaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan sama-sama belajar mengenal temperamen. Hari ini kita belajar mengenal temperamen ya. Oke. Nah, satu dari aspek kehidupan rohani yang seringkali diabaikan, yang seringkali terabaikan oleh setiap orang Kristen itu adalah mengenal diri, ya. Padahal pengenalan diri dan pengenalan Allah itu terjadi secara simultan. Mengenal Allah dan mengenal diri itu terjadi dan berlaku dalam waktu yang bersamaan. Ketika kita mengenal Allah, secara otomatis seharusnya kita juga mengenal diri. Ketika kita mengenal diri sendiri, maka secara otomatis kita juga seharusnya mengenal Allah. Begitu ya. Jadi pengenalan diri dan pengenalan Allah itu terjadi secara simultan. Berlaku terjadi pada waktu yang bersamaan. Ini tidak boleh hanya salah satu yang menjadi fokus. Tidak boleh fokusnya hanya kepada mengenal Allah. Kenapa begitu? Karena kalau fokusnya hanya kepada mengenal Allah, maka nanti akan bisa mudah menjadikan kita atau kita mudah terjebak kepada yang namanya legalisme. Kita jatuh kepada yang namanya legalisme, sudah suatu sebab legalisme gitu ya, sebab kayak hukum-hukum lah begitu. Tetapi tidak boleh juga hanya fokus kepada mengenal diri. Karena kalau kita hanya fokus kepada pengenalan diri, maka nanti kita akan mudah untuk jatuh kepada yang namanya kesombongan rohani. Yang jatuh kepada yang namanya, minggu lalu dibahas narsisisme, gitu ya. Atau jeleknya, ketika kita hanya fokus pada pengenalan diri, itu nanti kita bisa membenci diri sendiri karena melihat banyak kelemahan, banyak kekurangan. Itu sebabnya tidak boleh hanya fokus kepada salah satu. Harus terjadi bersamaan, berbarengan. Mengenal Allah dan mengenal diri. Nah, kesulitan kebanyakan orang untuk bisa mengenal diri sendiri itu akhirnya akan bisa menimbulkan kesulitan untuk bisa melihat kehidupan orang lain atau relasi dengan orang lain dengan benar. Jadi ketika kita sulit mengenali diri sendiri, itu nantinya kita juga akan sulit melihat kehidupan orang lain atau berhubungan, berelasi dengan orang lain. Bukan cuma dengan orang lain, tapi juga dengan Allah, begitu ya. Jadi ada kesulitan untuk bisa dengan benar melihat hidup dan berhubungan dengan pihak lain. Kalau kita sulit untuk mengenal diri sendiri. Itu sebabnya Agustinus dari Hippo, dia itu berdoa begini. Tuhan, berilah aku anugerah untuk dapat mengenal-Mu dan mengenal diri. Ini doanya Agustinus. Berikanlah aku anugerah. Untuk apa? Untuk bisa mengenal-Mu Tuhan dan untuk bisa mengenal diriku. Karena ketika bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal diri, maka mata kita itu akan terbuka
untuk bisa dengan benar melihat kehidupan orang lain, pihak lain, dan dengan benar juga bisa berelasi dengan mereka. Ini yang menjadi dasar daripada yang akan kita pelajari mengenai temperamen yang kita pelajari pada malam ini. Kenapa kita perlu mengenal temperamen? Tujuannya supaya kita paham temperamen diri sendiri. Kita tahu kita ini tipenya kayak apa. Kita tahu kita ini seperti bagaimana. Begitu. Dan bukan cuma kita memahami temperamen diri sendiri. Tapi kita juga belajar untuk bisa memahami temperamen orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita. Keluarga kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita perlu memahami temperamennya mereka. Karena kan kita nanti akan berelasi dengan mereka. Nah, selain itu tujuannya adalah supaya kita bisa menerima perbedaan temperamen. Jadi nggak ada nih yang menganggap bahwa temperamen saya yang paling oke, yang paling baik. Karena tidak ada temperamen yang paling baik. Tidak ada satupun temperamen yang paling baik. Karena masing-masing temperamen itu punya kekuatan, punya kelebihan, dan punya kekurangan, kelemahan. Tidak ada satupun temperamen yang paling baik. Ini paling baik di antara temperamen lainnya. Itu tidak ada. Ini menjadi catatan buat kita. Tidak ada yang temperamen paling baik. Karena masing-masing temperamen itu punya kelebihan, punya kelemahan. Nah, nanti kalau tim Lahaye mengatakan, di dalam Tuhan kita itu bisa diubahkan, begitu ya. Apa sih temperamen itu? Temperamen itu kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang edisi kelima, itu dikatakan begini, temperamen adalah sifat batin yang tetap mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Misalnya periang, penyedih, dan sebagainya. Sifat batin yang mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Perbuatan, perasaan, pikiran. Itu yang bikin orang jadi sedih, yang bikin orang jadi riang, begitu katanya. Nah, tim Lahaye, dia itu penulis buku judulnya Temperamen Anda Dapat Diubah. Dia salah satu orang yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu akan bisa mengubah temperamen kita. Dia mengatakan begini, temperamen itu merupakan gabungan dari sifat seseorang yang cenderung menentukan cara berpikir dan bertindak. Temperamen itu merupakan gabungan dari sifat seseorang. Ini terutama begini, gabungan dari sifat orang tua begitu ya, yang nantinya akan diwarisi kepada anak. Jadi sejak lahir itu anak tuh sudah punya temperamen. Dihasilkan dari apa? Dari gen orang tua. Jadi dari kedua orang tuanya, sifat kedua orang tuanya itu nanti menurun gitu ya, diwariskan kepada anaknya. Jadi temperamen ini gabungan dari sifat seseorang yang ada sejak lahir begitu, dari si anak sejak lahir, yang cenderung menentukan cara berpikir dan bertindak si orang itu. Jadi tanpa sadar, temperamen ini akan mempengaruhi tingkah laku si anak. Sebenarnya nanti temperamen ini bukan cuma dipengaruhi oleh gen orang tua, ras gitu ya, suku apa itu, bukan cuma itu. Tapi nanti lingkungan juga akan mempengaruhi temperamen seseorang. Itu sebabnya kalau kita berada dalam situasi tertentu, temperamen kita bisa berubah. Yang dominan itu bisa berubah. Misalnya tahun ini kita berada dalam masa yang sangat sulit sekali. Itu nanti ketika kita menulis isian gitu ya, ada kuesioner tentang temperamen, itu nanti temperamen kita itu akan berubah. Karena biasanya dia akan mengikuti lingkungan dan juga ada peristiwa yang sebesar yang terjadi. Nah, tim Lahaye ini mengatakan bahwa semua orang itu bisa memiliki paduan dari dua temperamen. Jadi bukan cuma punya satu temperamen yang dominan, bukan. Tapi bisa dapat dua, bahkan bisa lebih begitu. Kalau dia tulis ada 12, tuh nanti ada gabungan, ada 12 yang bisa digabung gitu ya, antara temperamen begitu. Nah, ini menurut si tim Lahaye. Jadi yang menjadi catatan kita harus
pahami sama-sama bahwa yang namanya temperamen itu adalah gabungan dari segala sifat seseorang yang ada sejak lahir. Jadi sejak lahir itu sudah ada nih, benih temperamen itu sudah ada. Temperamen itu sudah ada sejak kita lahir. Ya. Lalu temperamen ini itu punya peranan penting di dalam segala sifat, perilaku, perkataan, keputusan yang akan kita ambil. Apa yang menjadi keputusan kita, perilaku kita, sifat kita, perkataan kita, itu nantinya sebenarnya itu dipengaruhi oleh yang namanya temperamen kita. Nah, dari mana istilah temperamen ini begitu ya? Kita mengenal ada empat temperamen. Ada sanguin, kolerik, flegmatik, dan melankolis. Yang pertama kali menemukan dasar dari teori temperamen itu adalah Hippocrates. Dia ini orang Yunani. Hidup 460 sampai 370 sebelum Masehi. Hippocrates ini dia itu dia itu yang menciptakan istilah untuk 4 temperamen. Nanti yang kita akan pelajari sama-sama ada 4 temperamen yang tadi saya sudah katakan. Sanguin, kolerik, flegma, dan melankolis. Nah, Hippocrates ini yang pertama kali menciptakan istilah untuk 4 ini. Jadi dia membagi manusia itu menjadi 4 temperamen berdasarkan apa? Berdasarkan cairan tubuhnya. Jadi istilah sanguin, kolerik, flegma, melan itu berdasarkan cairan tubuh. Jadi bukan asal ditemukan, oh ya udah melan aja, oh ya udah flegma aja, bukan, tapi berdasarkan cairan tubuhnya. Jadi orang sanguin itu dikatakan berdasarkan cairan darah. Darah itu punya sifat panas begitu, sifat panas di dalam darah. Jadi sanguin itu makanya orangnya itu kesannya hidup aktif. Lalu kolerik itu merupakan cairan empedu kuning. Jadi ada sifat kering pada empedu kuning. Jadi ada sifat keringnya. Itu sebabnya kalau kolerik itu kayak aktif tapi agak-agak cuek begitu ya, kayak egois karena keringnya. Lalu melankolik itu adalah cairan empedu hitam. Jadi ada sifat basah pada empedu hitam. Nanti ini cenderung nanti sifatnya kemurung begitu. Lalu flegma, cairan flegma atau lendir itu sifatnya dingin, jadi lambat. Nah, ini yang membuat si Hippocrates membagi. Jadi langsung dia pikir, oh ini berarti orang-orang yang sanguin, yang mungkin kelebihan darah ini terlalu semangat, terlalu hidup begitu. Pokoknya itu orang sanguin. Oh, kalau orang yang kelebihan empedu kuning, kalau kloreknya itu lebih banyak, maka dia itu pasti orang-orangnya yang aktif. Oh, kalau dia kelebihan cairan empedu hitam, maka pasti dia orangnya murung begitu. Kalau orang itu kebanyakan cairan flegma, maka pasti dia kerjanya lambat. Nah, ini yang dipikirkan oleh si Hippocrates ya. Tiap orang bisa dari empat temperamen ini, sanguin, kolerik, melankolik, flegmatik, tiap orang itu bisa punya gabungan. Jadi ada yang punya dominan 1, tapi ada juga yang punya 2 dominan. Ada nggak yang punya 4 dominan sama semua nilainya ketika di tes? Ada juga. Itu ada juga. Karena nanti pada akhirnya kalau misalnya dilihat tadi yang saya sudah katakan, semuanya tergantung kepada sifat dasar yang tadi kita lahir, gen kita, dan juga dampak daripada lingkungan tempat kita dibesarkan. Dan lingkungan saat ini kita berada. Itu yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi temperamen kita. Begitu ya. Nah, memang pada akhirnya ketika kita akan tes temperamen gitu ya, untuk ikut tes temperamen, biasanya nanti akan dinilai yang nilainya yang lebih tinggi, itu yang dianggap lebih dominan atau lebih menonjol begitu. Nah, ini saya lihat dari internet. Jadi kalau dibikin kayak bagan,
orang sanguin, kalau dia tipenya itu sanguin kolerik, maka pasti orangnya ini tipenya ekstrovert banget. Wah, terbuka banget nih. Udah sanguin kolerik tadi. Tapi kalau dia orang yang melankolik dan pragmatis, melan dan pragmat, maka pasti itu orangnya introvert, tertutup sekali. Begitu ya. Bagaimana kalau orangnya sanguin dan melankolis? Itu dikatakan badannya bilang nggak stabil, orangnya nggak stabil. Sanguin kan berubah-berubah juga, melankolis juga penuh dengan perasaan sensitif, dia pasti nggak stabil. Sedangkan orang kolerik dengan plekma itu dikatakan stabil, ya. Kolerik kuat begitu, lalu plekmanya agak-agak cuek, teliti, ya. Jadi dibilang itu yang stabil. Intinya adalah tidak ada, kembali saya ingatkan, tidak ada temperamen yang paling baik. Karena masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan. Nah, kita sekarang akan bahas masing-masing daripada tipe temperamen, 4 temperamen ini. Sanguin, kolerik, melankolis, dan pragmatis. Ini saya ambil dari counseling centernya Universitas Kristen Petra, ya. Jadi dia bilang gini, orang sanguin itu orang yang populer. Kenapa populer? Karena dia itu menyenangkan. Dia itu lincah, bersemangat, meluap-luap begitu. Jadi kalau ada dia, istilahnya kalau nggak ada lu nggak ramai. Dia ini yang membawa suasana. Nah, ketika ngomongin soal sifatnya, dia itu sifat yang sangat ekstrovert, terbuka. Jadi ramah kepada orang lain, meledak-ledak, pokoknya terbuka aja. Ngomongin soal perasaan, dia itu lebih berperan di dalam membuat keputusan. Jadi perasaannya itu lebih berperan. Kalau mau memutuskan sesuatu, itu pasti perasaan yang lebih jalan. Lalu dia juga itu reseptif, mudah menerima pengaruh. Jadi kalau ada sesuatu, dia langsung masukin ke pikiran, masukin ke perasaan. Ini orang sanguin, begitu ya. Tipenya, intinya orang-orang sanguin ini orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang ramah, orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang lincah, begitu ya. Nah, keinginan dari orang sanguin, keinginannya apa? Bersenang-senang. Dia cuma mau bersenang-senang, gitu. Jadi hidup ini untuk dinikmati. Nah, orang-orang sanguin itu butuh diperhatikan. Jadi mereka punya yang namanya kebutuhan emosionalnya apa? Perhatian, kasih sayang, persetujuan, penerimaan. Itu sebabnya kalau orang sanguin itu seringkali caper, cari perhatian. Karena yang dia butuhkan perhatian. Saya mau tampil nih, saya butuh pujian. Itu orang sanguin. Dia nggak bisa menerima penolakan. Kalau misalnya ditolak, itu pasti hatinya langsung sakit. Mukanya dari cerah, ketika nanti ditolak, dia langsung berubah suasana hatinya. Karena kebutuhan emosionalnya apa? Butuh penerimaan, butuh persetujuan, butuh perhatian. Nah, orang sanguin ini itu sangat bisa berkembang kalau apa? Kalau kemampuannya itu bisa dikelola dengan baik. Dia kan bisa bicara. Dia itu sangat pandai membangun suasana. Nah, kalau dia bisa berbicara di waktu yang tepat, di saat yang tepat, pasti sangat baik. Lalu dia juga dibilang orang sanguin itu harus belajar untuk bisa menghargai waktu. Kenapa? Karena yang menjadi kelemahan dari orang sanguin itu dia tidak teratur. Dia itu bukan tipe orang yang serius. Jadi ya itulah karena bersenang-senang, sukanya guyon-guyon, have fun begitu ya. Jadi dia nggak mudah serius. Tidak serius, tidak teratur. Bahkan dikatakan dia tidak bisa mengingat perincian. Nama juga dia nggak ingat, rinci-rinci juga nggak. Jadi bukan orang yang detail. Ya. Lalu suka membesar-besarkan. Nah, orang ini juga mudah percaya kepada orang lain. Jadi istilahnya kalau boleh dibilang yang mudah ditipu begitu ya, mudah dibohongi ya. Nah, yang menjadi kekuatan dari orang sanguin itu apa? Dia itu bisa bicara tentang apa saja dan di mana saja dengan siapa saja. Baik dia punya informasi ataupun dia nggak punya informasi. Jadi hebatnya dia bisa begitu. Pokoknya mau ngomong apa dia bisa. Dimanapun, dengan siapapun dia bisa. Karena tipe sanguinnya itu suka ngomongnya.
sama semangatnya, sama pembawa suasananya, aktifnya, lincahnya. Jadi dia bisa semuanya. Dia itu orang yang penuh dengan semangat, optimis, dan juga punya rasa humor begitu ya. Ini tipe orang sanguin. Nah, saya coba cari-cari bahan yang lain, lalu mendapatkan ini tipe-tipe ciri-ciri orang yang sanguin. Jadi orang sanguin itu tadi menikmati hidup, gembira, bersemangat, ceria, bersahabat, suka menolong, suka bergaul, ramah. Jadi dia punya banyak teman. Dia bisa menghidupkan suasana begitu ya. Nah, istilahnya dia itu punya temperamen sanguin ini temperamen yang sangat menyenangkan. Temperamen yang hangat begitu ya. Temperamen yang lincah begitu. Jadi dikatakan orang-orang sanguin itu orang-orang yang optimis. Ya. Mungkin nanti kita bisa cek diri kita sendiri. Saya termasuk sanguin nggak ya? Saya tipe begini nggak ya? Saya ini membawa suasana nggak nih? Begitu. Nah, tapi ada kelemahan dari orang sanguin. Apa kelemahannya? Kelemahannya dia itu moody. Moody itu dia itu moodnya mudah berubah. Tergantung suasana hati. Kadang dia bisa semangat, lincah, senang, gembira. Tapi tiba-tiba bisa langsung sedih, cuek, menangis. Atau dari yang bersemangat tiba-tiba aduh lagi lesu, nggak suka. Itu orangnya moody. Lalu orangnya juga kurang tanggung jawab. Karena tadi suka bersenang-senang, karena tadi tidak serius, gitu ya, suka humor, jadi kurang tanggung jawab. Bahkan dikatakan dia itu tidak dapat diandalkan. Kenapa? Orangnya tidak disiplin. Orangnya impulsif. Bukan pendengar yang baik. Dan tidak bisa tenang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat anak-anaknya gitu ya, atau lihat diri sendiri kalau udah nggak bisa tenang, lincah sana kemari, bla 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 gitu lah, tidak. Tipe sanguin gitu. Jangan harapin tipe sanguin itu bisa disiplin waktu, belum tentu. Jangan harapin tipe disiplin itu mau dengerin kita curhat apa begitu ya, nanti dia dengerin, nggak bisa, belum. Tapi jangan salah ya, ini kalau temperamen yang sudah diubahkan oleh Tuhan pasti bisa dimampukan oleh Tuhan. Karena kita buat orang Kristen percaya temperamen kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Ya. Orang-orang sanguin ini bagusnya kerja di mana? Bagusnya orang sanguin ini dia itu jadi orator, pengkhotbah. Jadi pembicara, jadi motivator. Bagus sekali tuh orang sanguin. Ya. Lalu dia itu menjadi orang apa? Orang yang kerja di marketing. Karena pintar ngomong toh, sama orang juga, orang baru ketemu juga dia bisa ajak ngomong segala macam. Dia bisa menjadi entrepreneur. Aktifnya, semangatnya. Dia bisa menjadi seorang pemimpin. Bisa juga menjadi seorang guru. Dan dia bisa menjadi seorang perawat. Itu seorang sanguin. Ya. Nggak tahu Bapak Ibu saat ini sudah pada pekerjaan yang tepat atau tidak, begitu ya, kalau melihat seperti ini. Di Alkitab, tokoh Alkitab, apakah ada yang tipenya sanguin? Ada? Ada. Siapa itu? Petrus. Petrus itu adalah seorang yang tipe sanguin. Dia seorang yang bersemangat. Dia selalu ingin bicara. Dia itu spontan. Dia itu terbuka. Dia itu bertindak, cepat bertindak tanpa berpikir. Ya. Jadi ketika pertama kali dia dengar panggilan Yesus, ayo gitu ya, waktu Matius 4 ayat 20, Petrus dipanggil, cepat-cepat dia langsung, secara spontan. Matius 4 ayat 20, dikatakan begini, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi Yesus berkata di dalam ayat 19, mari ikutlah aku, dan kamu akan dijadikan penjala manusia. Petrus cepat-cepat, spontan, dia segera berjalan mengikuti Yesus.
Lalu ketika Yesus berjalan di atas air, dia spontan mengatakan, suruhlah aku datang kepadamu. Gitu ya, berjalan di atas air. Jadi spontan, bertindak tanpa berpikir. Ketika Yesus di Taman Getsemani ditangkap, cepat-cepat dia spontan lagi. Tanpa berpikir dia ambil pedang, dia potong itu telinganya si Malkus. Ketika Yesus mengalami transfigurasi gitu ya, dia juga bilang, ayo kita bangun tempat ini buat Elia musuhnya sama Tuhan Yesus begitu. Jadi orangnya selalu spontan, bertindak tanpa berpikir. Dia itu orang yang selalu ingin menonjol, ingin berbicara begitu ya, selalu bersemangat begitu. Nah, jeleknya apa? Jeleknya adalah ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus tidak tahu. Padahal sebelumnya dia dengan semangat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ketika Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi dia juga menyangkal. Kesannya tidak bisa diandalkan. Kesannya seorang yang egois, karena untuk menyelamatkan diri sendiri, dia itu sampai menyangkal Tuhan Yesus. Kesannya kurang tanggung jawab. Dia itu salah satu murid terdekat Tuhan Yesus. Tapi dia enggak. Dia menyangkal. Nah, tapi Petrus akhirnya, dan tadi saya katakan, kita orang Kristen itu percaya bahwa temperamen itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Petrus dengan temperamen sanguinnya ini, dia akhirnya diubahkan oleh Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Ketika para imam mengatakan kepada si Petrus supaya nggak usah lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Dikatakan begini. Nah, imam besar menanyai mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Petrus diubahkan oleh Tuhan. Ketika dia sudah rekonsiliasi setelah Yesus bangkit, Yesus menemui Petrus secara pribadi dan juga akhirnya mereka bisa selesai, lalu pengutusan dilakukan oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali, dan Petrus mengatakan di dalam Yohanes pasal 21, Yesus bilang, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian setelah itu ada Pentakosta, dan di sini dikatakan kuasa Roh Kudus mengubahkan Petrus, seorang yang sanguin yang tadinya dari sisi negatifnya tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa diandalkan, tapi akhirnya dia menjadi seorang pemimpin gereja mula-mula yang begitu luar biasa. Dia dengan berani mengatakan di depan imam besar, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan akhir hidupnya pun dikatakan dia bisa berani menghadapi kematiannya di Roma. Walaupun sebelumnya Quo Vadis, tapi dia berani akhirnya untuk menghadapi kematiannya di Roma, mati dengan digantung, disalib terbalik. Tuhan bisa memakai temperamen, kelemahan temperamen kita. Temperamen yang unik ini Tuhan bisa pakai bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, pragmatis. Tipenya pragmatis apa? Tenang. Itu orangnya itu pendamai. Pokoknya kalau dengan orang yang pragma itu damai aja hidup. Karena apa? Dia nggak mudah marah. Orangnya tenang. Orangnya pendiam, nggak mudah terhasut, punya prinsip. Ya, kalau tadi sanguin kan mudah percaya orang. Kalau ini nggak mudah terhasut. Pokoknya orang ngomong apa dia saring dulu. Baginya hidup itu adalah kegembiraan.
Jadi dia lebih suka menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Begitu. Ya, orang-orang pragma pokoknya hidup ini kegembiraan. Kalau tadi yang sanguin itu pokoknya bersenang-senang. Oh, ini hidup ini kegembiraan, jadi lebih suka menjalani atau lebih suka menjalani hal-hal yang membawa sukacita, yang membawa kegembiraan. Kalau ada yang nggak senang, yang bikin nggak senang ya jauhin aja, nggak peduli tuh, begitu ya. Ini tipe orang pragma. Dia orang tenang, tidak mudah marah, dan dia mudah bergaul. Keinginannya apa? Keinginannya itu menjaga perdamaian, nggak menghadapi konflik. Pokoknya jangan ada konflik deh, begitu. Ya. Nah, orang ini itu biasanya lemahnya apa? Lemahnya itu nggak punya antusias, gitu ya. Kesannya itu orangnya cuek, loyo, begitu. Jadi nggak punya energi, mati segan hidup tak mau, begitu ya. Nggak punya kepastian, ditanya kok nggak pasti, lalu juga kurang berani untuk bisa membuat perubahan. Gitu. Nah, kalau dia bisa menetapkan tujuan dan bisa memotivasi diri sendiri, dia orang ini akan bisa berkembang. Gitu. Dan kalau misalnya dia bisa lebih banyak lagi melakukan pekerjaan. Kalau gerakannya cepat, karena kan dia lambat. Kalau dia geraknya cepat, wah pasti orang ini bisa lebih berkembang. Ya, orang-orang tipe plasma ini, orang yang karakter plasma ini bisa lebih berkembang. Begitu. Nah, kekuatannya apa? Orang ini itu adalah orang yang tidak meledak-ledak. Ya. Orangnya ini walaupun dia kayaknya kesannya cuek, tapi kan dia itu tipe damai. Jadi dia itu pribadi yang menyenangkan karena dia itu suka damai, gitu ya. Jadi dia juga tipe orang yang adil. Ini orang pragma. Orang pragma ini sangat tenang, begitu ya, tenang, santai. Dia itu bisa mengendalikan emosinya. Lalu kalau dalam soal ingatan dia itu punya ingatan yang kuat, begitu. Nah, orang-orang pragma ini sebenarnya juga orang-orang yang perhatian. Jadi walaupun dia kelihatannya cuek, tapi dia sebenarnya penuh perhatian. Gitu. Jadi ini ada beberapa ciri, tipenya tenang, konsisten, pendamai, menguasai diri, tidak mudah terpengaruh, dan pendengar yang baik. Kalau mau cerita, carilah orang yang berkarakter, yang bertemperamen pragmatik. Karena dia akan mendengarkan dengan serius. Karena dia tipe pendengar yang baik. Ya. Orang-orang ini biasanya kalem, jadi bukan yang tipe meledak-ledak, tipe yang aktif kemana-kemana, loncat-loncat, yang ceria-ceria, enggak. Tapi dia biasanya tipenya kalem. Kalem gitu ya, tenang, suka ngamat-ngamati, lihat dulu situasi. Kalau ada di dalam satu lingkungan, dia akan lihat dulu, dia akan pelajari situasinya. Gitu. Dia bisa mengontrol emosi, dia tidak emosional. Ya. Nah, kalau misalnya ada konflik, dia lebih baik sih dia menghindari konflik karena dia betul-betul tidak mau adanya konflik. Gitu. Orang tipe pragma itu cenderung malas. Ya. Lalu juga terkesan sombong. Karena ya itu, karena kan dia kayaknya diem, kalem, jadi kesannya sombong. Padahal belum tentu sombong. Ini cuma terkesan. Orang pragma ini juga orangnya lamban, suka menunda-nunda. Ya itu, karena kan dia sukanya yang menyenangkan. Kalau hal yang bagi dia nggak menyenangkan, ya dia nggak akan jalani, dia nggak akan lakukan. Misalnya dikasih, kalau orang yang bekerja di kantor, misalnya dia dikasih kerjaan yang tidak terlalu menyenangkan bagi dia. Oh, dia bisa tunda-tunda itu. Nanti paling SKS, sistem sebut semalam. Paling begitu. Karena nggak suka. Dia sukanya yang menyenangkan. Makanya suka nunda dan akhirnya lambat. Sehingga kesannya malas. Nah, orang pragma ini juga suka cemas. Karena dia tidak mau ada konflik, tidak mau ada masalah, jadi dia suka mencemaskan segala sesuatu. Karena dia juga tipe tenang, akhirnya dia juga orangnya tidak tegas. Dan yang jeleknya lagi adalah dia itu tidak mau susah.
orangnya nggak mau susah, ya. Karena hidup menyenangkan, hidup itu mengasihkan, dia harus menikmati hidup, maka dia tidak mau susah. Ngapain susah? Begitu. Orang pragma cocoknya jadi apa? Pekerjaannya apa? Ilmuwan. Ya, yang ilmuwan silakan. Mungkin kalau misalnya kita orang tua kita tahu anak kita pragma, nah, coba jadi ilmuwan. Lalu jadi petugas perpustakaan, librarian, begitu ya. Jadi guru juga bisa, fotografer, dan mungkin jadi diplomat, karena orang suka damai. Contoh dari Alkitab, tokoh Alkitab yang orang pragma. Siapakah dia? Abraham. Abraham ini adalah orang pragmatik. Sifat pragmatik Abraham ini terlihat karena dia itu orang yang pasif. Di dalam Kejadian pasal 16, itu dia itu pasif sekali gitu ya. Kejadian pasal 16, waktu itu ada kisah tentang Sarah Hagar gitu ya. Jadi bagaimana Sarah mengatakan, itu loh, hambaku itu jadi sudah punya anak, tapi kok jadi ngelawan, istilahnya begitu. Nah, jadi dia itu apa ya, tipe-tipe yang nggak tegas, tipe-tipe yang akhirnya ya sudah, waktu peristiwa Hagar dengan Sarah dengan Hagar, ketika Sarah mengatakan penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Nah, itu Abraham bilang apa? Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Jadi nggak tegas, pasif orangnya. Kemudian dia juga Abraham ini tipenya suka damai. Ketika dengan Lot dilihat mau yang mana, dia suruh si Lot yang pilih duluan. Dia nggak mau itu yang bertengkar apa, dia nggak mau. Pokoknya dia sukanya damai aja, begitu. Lalu dia juga tipe orang yang berhati-hati, begitu ya. Jadi apa yang dia putuskan, apa yang dia ini dia pikirkan baik-baik. Nah, tipenya Abraham itu dapat diandalkan. Jadi waktu ada kejadian di Kejadian pasal 14, itu Abraham dengan cepat dia itu menolong Lot, begitu ya. Jadi dia ketika dibutuhkan dia bisa diandalkan. Nah, Abraham ini dikatakan walaupun dia seorang pragma yang dikatakan pasif lah, tidak tegas lah, dan akhirnya dia membuat Hagar dianiaya lah gitu ya. Tapi pada akhirnya dia itu dikatakan sebagai bapak orang beriman. Namanya tercatat di dalam Ibrani 11, saksi-saksi iman, menjadi salah satu saksi iman. Ya, kembali Tuhan bisa pakai. Tadi orang sanguin Tuhan bisa pakai. Sekarang orang yang pragma pun, orang yang dikatakan tidak tegas, orang yang pasif, itu juga Tuhan bisa pakai. Orang yang mungkin dikatakan lamban, orang yang mungkin suka menunda-nunda, itu tetap Tuhan bisa. Tuhan bisa pakai siapapun. Melankolis. Ini kalau melankolis itu diibaratkan tuh seorang yang sempurna. Karena dia tuh tipenya perfect. Nah, pada dasarnya seorang yang melankolis itu adalah seorang yang introvert, tertutup, gitu ya. Orangnya tertutup karena tidak terlalu apa ya, tidak terlalu bisa terbuka dengan orang lain. Dia ini adalah orang yang suka perfect, pokoknya perfeksionis, segala sesuatu harus sempurna. Dia itu suka menganalisis segala sesuatu. Tapi sisi baiknya dia itu suka berkorban dan sensitif. Nah, kalau dia itu orang, kalau saat lagi gembira, orang itu bisa kayak extrovert. Wah, bisa meledak-ledak, dia bisa semangat. Tapi ketika dia lagi murung, ketika dia lagi depresi, maka dia akan tarik diri, menjauh dari orang lain.
Ya, karena pada dasarnya dia itu seorang introvert. Nah, orang-orang melankolis ini itu keinginan terbesarnya itu apa? Dia itu ingin mendapatkan apa yang benar. Jadi dia itu ingin sesuatu yang memang yang benar, yang nyata begitu. Bukan sesuatu yang tipu-tipu, sesuatu yang bohong, sesuatu yang tidak bisa dipercaya, bukan seperti itu. Dia membutuhkan sesuatu, mendapatkan apa yang benar. Ya. Nah, orang ini bisa berkembang kalau dia tidak mudah berpikir negatif. Orang melankolis, orang yang introvert ini, orang yang suka menganalisis, bahkan kadang sensitif, itu kadangkala mudah berpikir negatif kepada orang lain. Ya. Nah, itu orang-orang melan nih harus mengurangi pikiran negatif kepada orang. Lalu juga jangan memaksa orang lain seperti keinginan. Jangan paksa orang lain untuk menjadi perfect seperti dia. Kadangkala orang-orang melan ini misalnya letak, kalau ibu-ibu ya letak baju nggak pas, atau lipatannya juga nggak pas, itu biasanya langsung emosi. Biasanya nggak mau. Jadi dia akan memaksa orang rumah untuk melipat seperti yang dia lipat. Untuk menaruh seperti yang dia taruh. Itu saking perfectnya misalnya ya. Orang melankolis, dia butuh itu yang stabil. Semuanya serba stabil. Jangan yang nggak stabil, jangan yang bisa berubah-ubah. Dia nggak suka dengan perubahan. Dia suka dengan yang namanya privasi. Jadi kasih dia privasi. Jangan utik-utik tuh. Jangan tanya-tanya yang sampai ke dalam, sampai ke pribadinya, jangan banget. Karena dia suka yang privasi. Dia suka hal-hal yang ketenangan, yang tenang. Jadi kalau dia berada di banyak orang, itu biasanya dia nggak akan bisa mikir. Dia biasanya nggak akan nyaman, karena dia suka dengan yang tenang. Lalu dia butuh dukungan, support. Dan juga butuh orang yang peka terhadap dia. Karena tadi kan, dia itu kan butuh tenang. Nah, kalau ada temannya gitu ya, orang yang sanggup, orang yang koreris, yang aduh, itu hidupnya mungkin tidak nyaman gitu ya. Nah, orang-orang melankolis itu dia itu mudah tertekan. Jadi mudah stres. Nah, kalau mau membuat sesuatu, kalau mau bekerja atau kalau mau bikin sesuatu, dia tuh butuh waktu banyak untuk bisa mempersiapkan. Karena dia kan perfect. Jadi butuh waktunya. Kalau misalnya kita mungkin butuh 10 menit, kalau buat dia itu 30 menit. Karena dia harus tata, dia harus atur semuanya. Gitu. Nah, dia ini orang-orang melan ini, dia itu selalu berfokus kepada yang namanya rincian, detail. Pokoknya harus detail, harus rinci. Lalu cenderung mencurigai orang lain. Karena dia itu tertutup, introvert, gitu ya, dan dia lebih suka sendiri, sensitif, gitu ya, dia mudah mencurigai orang lain. Mudah sekali mencurigai orang lain. Gitu ya. Kalau yang negatif juga lebih sering diingat. Gitu. Nah, orang melan ini karena dia itu adalah seorang yang analitis, lalu dia juga tipe orang yang perfect, maka dia itu punya kemampuan untuk bisa mengorganisasi. Mengorganisir sesuatu itu dia bagus banget. Karena detail kan. Lalu juga dia perfect. Lalu karena dia suka berpikir, maka untuk bisa menetapkan tujuan jangka panjang dia sangat bagus. Karena pikirannya langsung ke depan. Bukan cuma 1-2 hari. Dia bisa memikirkan 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi kalau bekerja dengan orang melankolis, bagusnya adalah kita bisa suruh dia untuk bisa menetapkan tujuan jangka panjangnya apa. Wah, dia cepat tuh. Karena dia menganalisis segala sesuatu. Lalu dia juga punya standar. Dia punya standar, dia punya idealisme tinggi begitu ya. Dia itu boleh dikatakan punya standar tertentu yang dia ya karena perfeksionisnya. Jadi dia punya standar yang baginya ini standar saya. Saya harus mencapai hal ini gitu. Dan yang menganalisisnya yang memang sangat bagus begitu ya. Nah, seringkali orang mengatakan bahwa melankolis ini adalah tipe temperamen yang murung begitu, yang suram begitu. Itu karena memang
dilihat temperamen yang yang kayak diem begitu ya, kayak sedih gitu ya. Padahal sebenarnya katanya temperamen yang melankolis ini adalah temperamen yang paling kaya karena dia itu punya sifat analitis yang begitu kuat. Analitisnya kuat banget. Lalu dia juga seorang yang dikatakan punya rela berkorban. Dia punya rela berkorban tinggi. Lalu juga sensitifnya tinggi. Jadi sebenarnya bukan seorang yang murung, tapi seorang yang bisa diandalkan juga. Begitu. Nah, orang ini kalau dia bekerja, dia akan menjadi orang yang teliti. Dia teliti, dia estetik, suka keindahan, perfeksionis, disiplin, filosofis, setia, analitis, dan sensitif. Gitu ya. Jadi orangnya teratur. Kalau misalnya Bapak Ibu punya rekan kerja yang seperti ini, ya bisa dipastikan nih orangnya pasti kalau dia teliti, dia analitis, dia pasti melankolis. Begitu ya. Kelemahannya apa? Suka nunda. Ya kalau dia nggak suka, dia nggak mau. Depresi, mudah untuk stres. Karena segala sesuatu dipikirkan, segala sesuatu dianalisis, dan terlalu sensitif. Rendah diri, cenderung rendah diri. Ya, karena merasa, apalagi kalau dia membandingkan dengan orang sanguin, dengan orang koleris, dia merasa dia tidak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya dia mampu. Karena kan dia ada hal yang tidak dimiliki oleh orang sanguin, oleh orang kolerik nantinya. Yaitu apa? Yaitu dia teliti, detail, begitu ya, perfect begitu. Nah itu yang kan tidak dimiliki, gitu, setia. Nah orang-orang melankolis juga kelemahannya sulit untuk percaya orang lain, pemurung, sensitif, mudah tertekan, dan idealis. Ini menjadi kelemahan dari seorang melankolis. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang merasa melankolis, ini kita harus mulai kurangi hal-hal seperti ini. Jangan ada lagi rasa rendah diri. Jangan lagi mudah stres begitu ya. Jangan lagi sulit percaya kepada orang. Jangan lagi terlalu sensitif. Gitu ya. Nanti orang misalnya lagi ngomong apa berduaan gitu ya, udah gitu-gitu terus pas kita datang langsung berhenti langsung lagi ngomongin saya ini. Nah, itu hati-hati. Jangan. Itu karena udah negatif thinking, sudah percaya sama orang. Ya. Orang melankolis cocoknya apa? Jadi penulis lagu cocok sekali. Penulis cerita cocok. Jadi kartunis, penggambar begitu ya. Jadi arsitek. Jadi pemain drama atau jadi pekerja sosial yang membutuhkan ketelitian, yang membutuhkan keseriusan, yang membutuhkan konsen begitu ya, yang begitu kuat. Lalu juga yang betul-betul yang perfeksionis, yang estetik itu bisa dilakukan oleh orang-orang melankolis. Musa adalah contoh di dalam Alkitab seorang yang melankolis. Dia orang yang perfect, ya. Orang yang setia, tapi dia tidak percaya diri. Ketika Tuhan memanggil dia di dalam Keluaran pasal 4, ya, bahkan Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya gitu ya. Tapi Musa mengatakan apa? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Jadi nggak percaya diri. Bahkan ketika dikatakan, aku akan menyertai engkau, kata Tuhan. Aku akan menyertai lidahmu. Aku akan mengajar engkau apa yang harus engkau sampaikan, apa yang harus engkau katakan. Aku yang akan ngajarin. Tapi Musa bilang apa? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saking nggak percaya diri. Lalu dia juga mudah tertekan. Ketika di padang gurun, orang Israel memberontak kepada dia, bersungguh-sungguh, dia langsung stres, mudah habis. Mudah tertekannya, Tuhan, gitu ya. Dia selalu mengatakan gitu. Sampai terakhir dia saking bohwatnya, dia pukul itu bukit batu, padahal Tuhan bilang nggak boleh. Ya. Seorang yang perfeksionis. Tapi dia juga seorang yang setia. Setia di dalam pelayanan.
ketika menghadapi bangsa yang tegak tengkuk ini, sampai kesudahannya dia tetap setia. Walaupun akhirnya dia tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi dia seorang yang setia. Dia menjadi salah satu dari nabi besar Israel, gitu ya. Dia tipe orang yang juga mau berkorban. Ketika Musa punya tipe melankolis, nah tipe ini juga dipakai oleh Tuhan. Temperamen melankolis ini dipakai oleh Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 5 dikatakan begini. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Dari semua tokoh di dalam perjanjian lama, dari semua nabi, dari semua utusan Tuhan, hanya Musa satu-satunya yang tercatat di dalam perjanjian baru yang Tuhan kasih label pelayan, terapon. Ya, di Ibrani 3 cuma satu-satunya ini, terapon, pelayan. Jadi bukan pelayan dulu, hamba, bukan. Bukan pelayan diakonos, bukan. Tapi pelayan terapon. Apa itu? Pelayan terapon itu adalah pelayan sukarela yang melayani karena cuma untuk Musa. Nama Tero diambil dari sini, begitu ya, dari terapon ini, dari Musa ini. Pelayan sukarela yang melayani karena kasih. Cuma Musa seorang yang Tuhan kasih label itu. Pelayan. Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan, terapon. Pelayan sukarela yang melayani karena kasih. Seorang yang melankolis, yang tidak percaya diri, seorang yang mudah tertekan. Tapi di dalam tangan Tuhan, Tuhan jadikan dia seorang yang setia. Seorang yang dengan sukarela melayani Tuhan. Dengan kasih. Hanya karena kasih. Kita pun bisa dipakai oleh Tuhan. Orang-orang melankolis. Orang yang merasa rendah diri. Orang yang merasa mudah depresi. Orang yang mungkin merasa mudah tertekan begitu ya, orang yang selalu sensitif, itu Tuhan bisa pakai kita. Karena Musa dipakai oleh Tuhan, kita pun bisa dipakai oleh Tuhan. Terakhir, kolerik ini kuat begitu ya. Orang-orang kolerik ini orang-orang yang mau tampil, sukanya tampil di depan. Dia itu aktif, dia itu mandiri, berkemauan keras. Dia itu tipe yang hangat. Ya. Lalu dia serba cepat. Dia maunya cepat. Pokoknya gitu ya, maunya cepat. Praktis. Dia itu seorang yang ekstrovert. Gitu. Tapi nggak seperti ekstrovertnya si Sangwin. Kalau Sangwin kan sangat ekstrovert. Kalau ini kolerik ekstrovert, tapi ekstrovertnya masih di bawahnya si Sangwin. Walaupun dia masih mau tampil gitu ya. Walaupun dia masih mau kelihatan gitu. Tapi dia lebih kelihatan kemauannya, mandirinya, kerasnya gitu ya. Itu yang lebih kelihatan. Nah, orang-orang kolerik ini dia itu orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan idenya dia, dengan rencananya dia, dengan tujuannya dia, dengan ambisinya. Dia bisa menyampaikan pemikirannya, dia bisa menyampaikan idenya, dia bisa menyampaikan keinginannya dengan cara yang mudah diterima oleh orang lain. Jadi dia mudah sekali mempengaruhi orang lain. Ini tipe orang kolerik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya punya teman yang kelihatannya kalau dia ngomong kayaknya oh iya bener lah. Itu jangan-jangan tuh dia itu tipe kolerik. Karena dia bisa mempengaruhi. Semua itu lingkungan semua dia bisa pengaruhi. Orang bisa pengaruhi dengan cara ngomongnya dia. Dia hebat di situ. Dia kemukakan semua pemikirannya, dia kemukakan semua tujuannya sehingga orang yang dengar betul-betul oh iya ini masuk akal. Oh iya ini benar. Orang yang tipe kolerik ini itu ingin mengontrol orang lain. Suka memerintah begitu ya. Gitu.
Jadi itu yang menjadi kelemahannya, karena dia suka merintah, suka mendominasi. Gitu. Jadi cenderung dia nggak peka. Karena yang dia pikirkan, ya pokoknya ini mesti ikutin mau saya ya. Karena terlalu ambisius. Terus karena dia itu tipe orang yang cepat, yang aktif gitu, jadi dia agak susah. Kalau misalnya dapat orang yang lambat. Nah, orang-orang kolerik ini bisa agak stres kalau berhadapan dengan orang-orang yang suka menunda-nunda gitu ya. Orang yang flekma, orang yang melan, yang suka nunda, aduh, nyata dia pasti, aduh, mesti tarik nafas, sabar gitu. Karena cara kerjanya cepat. Terus tipenya juga nggak sabaran. Nah, kelemahannya lagi adalah karena dia itu pengen memerintah, pengen dominasi, akhirnya dia sulit untuk bisa mendelegasikan tugas kepada orang lain. Akhirnya menjadi single fighter. Begitu. Orang-orang ini juga cenderung menjadi orang pertama, gitu ya. Orang pertama yang menjadi pemimpin, yang betul-betul kelihatan. Gitu. Bukan the second man, bukan orang kedua, tapi orang pertama. Karena dia juga tipenya mau suka memerintah, pengen ngontrol begitu, akhirnya dia cenderung sulit untuk menghargai orang lain. Sulit sekali untuk menghargai orang lain. Karena ya itu suka merintahnya, dominan terlalu tinggi gitu ya. Nah, orang-orang ini bisa berkembang kalau apa? Kalau misalnya dia belajar untuk menurunkan egonya, menurunkan dominan. Jadi biarin orang lain untuk buat keputusan. Lalu belajar untuk bisa mendelegasikan segala tugas. Kalau enggak dia nanti yang akan capek sendiri, menjadi single fighter, menjadi capek sendiri akhirnya, karena semua dia kerjain, saking nggak bisa delegasiin ke orang lain, karena merasa kalau kasih ke orang lain tuh orang lainnya kerjanya lambat gitu. Lalu dia ini akan bisa lebih berkembang kalau dia bisa lebih sabar, jadi nggak terlalu buru-buru, nggak terlalu cepat. Lalu juga jangan tidak mengharapkan setiap orang menghasilkan banyak. Orang kolerik ini memang orang yang boleh dikatakan orang yang memang pemimpin begitu ya. Jadi kadang-kala dia punya kontribusi, dia punya apa namanya ya, yang lebih besar begitu, kontribusi yang lebih besar gitu bagi orang lain, bagi perusahaan kadang ya. Jadi dia akan bisa berkembang kalau dia tidak mengharapkan orang lain seperti itu. Nah, orang-orang kolerik ini membutuhkan rasa patuh, rasa taat dari orang lain. Gitu. Jadi dia senang kalau ada orang yang taat, orang yang patuh kepada dia. Karena ingat dia itu suka merintah, dia itu dominan. Dia itu suka dipuji. Kalau dia mencapai sesuatu, gitu, mencapai prestasi, dia itu suka kalau dipuji. Dia itu suka untuk dihargai, gitu. Dihargai bukan lip service, bukan cuma dipuji-puji enggak, tapi penghargaan karena hasilnya, karena kemampuannya. Jadi dia suka. Dia suka dihargai karena kemampuan. Dia suka dipuji karena prestasi yang telah dihasilkan. Itu yang dibutuhkan oleh orang-orang kolerik. Itu sebabnya kalau misalnya Bapak Ibu punya rekan kolerik, pasti kalau kita memberikan atensi begitu ya, memberikan pujian atas prestasinya, pasti itu orangnya senang. Nah, yang menjadi kekuatan kunci dari orang kolerik itu adalah dia itu bisa mampu untuk menguasai apa saja dengan cepat. Jadi otaknya smart. Jadi apa aja dia bisa kuasai dengan cepat. Yang penting dia mau belajar, cepat dia kuasai. Lalu dia juga cepat membuat penilaian. Dan bukan cuma cepat, tapi tepat. Penilaian yang dia bikin, penilaian yang dia buat itu cepat dan tepat, akurat. Ini kekuatan kunci dari orang kolerik. Itu sebabnya banyak orang kolerik itu yang menjadi pemimpin. Jiwanya pemimpin. Karena apa? Karena dia aktif, karena dia cepat begitu ya. Dan juga karena apa yang dia, penilaian yang dia buat itu betul-betul cepat dan tepat. Begitu. Nah, orang-orang kolerik ini biasanya disebut orang-orang yang keras, temperamen yang keras gitu.
Tapi sebenarnya temperamen kolerik ini temperamen yang penuh dengan semangat. Jadi mereka itu orang-orang yang praktis, orang-orang yang aktif begitu ya. Dan boleh dikatakan sebenarnya orang-orang ini orang-orang yang merasa puas terhadap dirinya sendiri. Sehingga mereka merasa tidak perlu bergantung kepada orang lain. Jadi selalu mandiri. Ya. Mereka punya disiplin kerja yang bagus. Wah, diacungin jempol kerjanya. Oke lah. Punya kemauan keras. Kalau dia mau apa itu pasti dia akan bisa ambil karena ambisius. Orang yang aktif, tanggung jawab, optimis, tegas, praktis, berani, mandiri, jiwa pemimpin. Pokoknya orang kolerik ini kalau di perusahaan, kalau misalnya di pekerjaan dapat orang kolerik, wah aman sudah pekerjaan. Kalau di pelayanan dapat orang gini, wah ini orang betul-betul tanggung jawab, bisa diserahin menjadi koordinator karena dia bisa atur semuanya, bisa menjadi pemimpin begitu ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kadang-kala keras kepala. Karena dia itu dominan, suka memimpin, suka pengen kontrol, jadi dia keras kepala. Kadang-kala sarkastis begitu ya. Lalu suka marah, pemarah dia, emosian. Apalagi kalau lihat kalau orang yang kerjanya lambat. Aduh, udah emosi dah dia, pemarah. Orangnya suka memerintah, senang dipuji. Lalu juga kurang peka. Ya. Karena kan semua berpusat sama dia nih. Jadi dia nggak peka terhadap sekeliling, terhadap orang lain. Cenderung untuk cinta diri. Ya itu, cinta diri karena dia merasa bahwa semua saya bisa lakukan sendiri, saya nggak perlu bergantung kepada orang lain. Ini juga tipe orang yang menekankan formalitas. Ya, ini tipe kolerik. Nah, orang kolerik ini bagus jadi pemimpin, gitu ya. Dia itu menjadi seorang pemimpin, orang yang punya jejaring, social network, marketing, begitu ya. Orang yang juga mungkin punya jadi analisis keuangan, ya. Nah, pemimpin demo juga bisa nih jadi pemimpin demo dia ya. Jadi orator juga bisa. Memotivasi orang juga bisa. Ini tipe orang kolerik. Paulus adalah tokoh Alkitab yang temperamennya kolerik. Ya, Paulus ini seorang yang jiwanya yang tegas. Dia itu yang penuh semangat ya. Waktu dia belum ditarik Tuhan, belum dipanggil Tuhan, dia itu begitu semangat untuk bisa membasmi ya, membinasakan orang-orang pengikut jalan Tuhan. Ya. Kemudian tapi akhirnya ketika menarik dia menjadi seorang yang betul-betul luar biasa. Dia seorang yang jiwa pemimpinnya kuat, bagus, tanggung jawabnya luar biasa. Dia itu seorang yang berani begitu ya. Bahkan dikatakan Paulus ini seorang rasul yang akhirnya menjadi rasul yang teologinya boleh dikatakan banyak tertulis gitu ya. Dia banyak nulis surat-surat, lalu juga kita banyak dipengaruhi oleh teologinya Paulus. Seorang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Orang yang tegas, yang luar biasa semangat ini akhirnya dipanggil oleh Tuhan dan dia menjadi rasul Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa efektif berrelasi dengan mereka? Kalau misalnya orang sanguin, kita berikan mereka perhatian, berikan persetujuan. Untuk orang kolerik, kita memberikan pujian, mengkomunikasikan penghargaan atas karya mereka. Untuk orang melankolis, pasti butuh keteraturan dan kepekaan. Jangan kasih dia sesuatu yang tidak teratur, sesuatu yang masih nggak jelas. Ya. Untuk orang pragmatik, belajar untuk bisa menghormati mereka. Ini adalah cara kita supaya kita bisa berrelasi dengan tipe-tipe orang ini. Cara efektif untuk kita bisa berrelasi dengan mereka. Sanguin beri perhatian, persetujuan. Tapi jangan cuma perhatian yang palsu, jangan ya, tapi yang sungguh-sungguh. Lalu kolerik juga harus memuji, menghargai atas penghargaan, memuji mereka begitu ya, karena karya mereka. Mujinya betulan muji begitu. Lalu juga kita lebih peka terhadap orang-orang yang melankolis dan kita juga belajar untuk bisa menghargai atau menghormati mereka.
Ini adalah 4 temperamen yang biasanya dimiliki oleh setiap kita. Sanguin, kolerik, melankolis, flegmatik. Tidak ada yang paling baik, karena masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan. Tapi masing-masing pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan. Ya. Orang bisa ada yang sanguin kolerik, ada yang sanguin melankolis, ada yang sanguin flegmatik. Ada yang kolerik melankolis, ada yang kolerik flegmatik, dan sebagainya. Ada yang mungkin sanguin kolerik melankolis, mungkin ada. Ya. Ada yang betul-betul sanguin, itu juga mungkin ada. Terlepas dari keperbedaan temperamen, ingat bahwa semua bisa Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita harus mengenal temperamen kita supaya kita bisa mengenal diri kita. Ketika kita mengenal diri kita, kita dengan mudah bisa melihat, bisa mengenal juga orang lain. Kita bisa menerima perbedaan dengan temperamen mereka. Kita bisa bekerja dengan orang-orang yang tipe temperamen yang berbeda karena kita sudah tahu bagaimana menangani. Ya. Ini sekilas info aja bahwa selain daripada 4 temperamen ini, yang sanguin, kolerik, melankolis, flegmatik, itu nanti Bapak Ibu juga bisa belajar MBTI. MBTI ini ada 16 begitu ya. Ada 16 16 kepribadian. 16 kepribadian yang bisa, bukan 16 kepribadian, 16 tipe kepribadian yang nanti juga sebenarnya bisa menolong kita ini tipe yang bagaimana. Apakah ISTJ, ISFJ, INFP gitu. Apa itu? Nah, jadi gini. Jadi kalau di MBTI itu biasanya ada masing-masing ada 4 begitu ya. Ada 4 area. Jadi ada tipe ekstrovert dengan introvert. Itu yang huruf pertama. I itu introvert. Yang depannya E itu ekstrovert. Jadi itu apakah tipe orang itu ekstrovert atau introvert? Lalu kemudian apakah tipe orang itu tipe orang yang sensor S atau intuitif N yang huruf kedua? Apakah dia itu ketika bisa mendapatkan informasi, apakah dia itu informasinya didapatkan melalui sensor? Jadi melalui pengalaman indrawi begitu ya, melalui hal-hal yang detil, itu semua tersebar sensor. Kalau orang intuitif itu biasanya segala sesuatu untuk bisa mendapatkan informasi dia olah di pikiran. Jadi dia cari dulu bahan semuanya baru dia olah. Jadi dia punya konsep dulu, fokusnya pada konsep. Kalau yang sensor itu fokusnya pada pengalaman. Itu yang S. Bagaimana dapat informasi. S atau N. Yang huruf yang ketiga itu thinking atau feeling. Yaitu bagaimana mengambil keputusan. Apakah T? Huruf yang ketiga, T, thinking. Apakah fokusnya itu semua serba menjadi thinker, pemikir. Ya, jadi dia itu pikirin untuk bisa mengambil keputusan, dia lihat dulu fungsinya apa, lalu dia lihat segala sesuatu secara rasional, begitu. Lalu dia lihat fokusnya pada pencapaian, termasuk nanti orang ini cenderung objektif. Sedangkan orang feeling, F, itu fokusnya apa? Makna, bukan fungsi, tapi makna. Ini maknanya apa ya? Berdasarkan perasaan. Jadi yang penting ada harmoninya, yang penting ada belas kasihannya, diplomatis. Itu yang feeling. Bagaimana mengambil keputusan. Nah yang ketiga itu, yang keempat itu yang terakhir tadi kan bagaimana mendapatkan energinya, extrovert dan introvert, mendapatkan informasi sensor atau intuitif, mengambil keputusan thinking atau feeling. Yang keempatnya itu bagaimana mengatur kehidupan. Judger atau persuasion. J huruf keempat, J atau P. Ya. Apakah dia itu orang yang senang merencanakan, lalu habis merencanakan lalu dia selesaikan, dia serius, dia kerja dulu begitu. Itu yang J. Kalau yang P, persever itu dia senang eksplorasi, dia itu fleksibel. Jadi senang-senang main. Pokoknya yang penting main dulu, nanti baru kerja. Spontanitas.
Nah, ini 16 tipe kepribadian MBTI. Jadi nanti kalaupun nanti Bapak Ibu ada waktu, cari aja di Google, mau tes MBTI, tes MBTI gitu ya. Itu nanti ada kuesioner. Nanti bisa dilihat apakah tipe yang mana, ISTJ, ISFJ dan sebagainya. Ya, itu. Itu nanti buat tambahan nanti, jadi Bapak Ibu bisa menambah untuk pemahamannya gitu ya. Nah, ini terakhir sekilas info aja. Kalau tadi itu temperamen dari sebagian itu adalah untuk yang sudah besar. Nah, untuk anak-anak itu terbagi menjadi 3. Temperamen pada anak terbagi menjadi 3, yaitu easy, slow to warm up, dan difficult, gitu ya. Jadi temperamen yang mudah. Yang easy itu anak-anak yang muda itu adalah anak-anak yang mudah beradaptasi dengan orang atau dengan situasi baru. Mereka ini mudah bergaul. Mereka ini nggak pemarah. Mereka ini punya rutinitas, gitu ya. Jadi itu anak-anak yang dikatakan anak-anak yang muda. Tapi ada anak-anak yang sulit. Anak-anak sulit itu yang apa? Anak-anak yang punya suasana hati yang negatif sering nangis. Sulit bergaul dengan orang baru. Sulit adaptasi dengan situasi baru. Sensitif, begitu ya. Lalu butuh perhatian dari orang tua, perhatian yang sangat tinggi. Nah, tipe yang ketiga itu adalah tipe anak yang temperamen lambat, ya, yang tipenya lambat. Jadi anak ini butuh observasi untuk beradaptasi dengan orang. Lalu dia lebih lewel, pemalu dan juga lebih sensitif, begitu ya. Anak-anak yang tipe begini itu biasanya punya aktivitasnya rendah, lalu biasa agak lebih negatif. Ini buat anak-anak kita yang masih balita, ya, buat yang masih kecil, yang balita, biasanya temperamen pada anaknya dilihat dari anaknya itu easy, introvert atau slow to warm up gitu ya. Apakah anak-anaknya mudah, susah, atau malah cenderung temperamennya lambat. Nah, pola asuhnya kalau misalnya yang buat yang anak-anak yang easy, pasti kasih perhatian yang lebih. Lalu juga memberikan pengertian bahwa dia harus lebih hati-hati dengan orang lain karena kan dia mudah bergaul, jadi harus hati-hati. Kasih dia kasih tahu kalau dengan orang baru, dengan orang asing itu jangan hati-hati, pokoknya gitu ya. Kalau untuk anak yang susah, maka kita itu harus sabar, kita harus tenang, kita harus belajar untuk memahami perasaannya, lalu kita tidak memaksakan situasi yang membuatnya nggak nyaman, lalu jangan membentak dia. Jangan bentak. Untuk anak yang sulit, kita tetap harus sabar. Untuk anak yang lambat, dengerin apa pendapatnya. Lalu bujuk dengan halus dan perlahan. Lalu persiapkan dia sebelum memasuki lingkungan baru, persiapkan dia. Lalu bantu dia untuk dia bisa mengungkapkan perasaannya, begitu ya. Nah, ini yang sekilas info tentang temperamen anak. Ada anak yang muda, anak yang sulit, dan anak yang lambat. Nah, sebagai penutup, saya mau baca Galatia 5 ayat 22 ayat sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengar. Temperamen apapun yang saat ini ada pada diri kita, ingat, itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai temperamen kita untuk bisa menjadi alat pekerjaan. Perbedaan temperamen itu seharusnya membuat kita bisa saling melengkapi di dalam pekerjaan pelayanan ini. Jangan malah temperamen yang berbeda membuat pertengkaran atau membuat pelayanan Tuhan itu terbengkalai. Membuat pelayanan Tuhan itu jadi tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Justru kita harus menyadari dengan temperamen yang berbeda, seharusnya bisa saling bahu-membahu. Mana yang menjadi kelebihan satu temperamen, itulah yang dikerjakan secara maksimal bagi pekerjaan Tuhan.
Jadi tidak ada yang namanya saling sikut, tidak ada yang namanya saling iri, tidak ada yang namanya saling benci. Tapi semua harus saling melengkapi di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan tidak percuma memberikan kita temperamen seperti ini. Tuhan tidak percuma menempatkan orang-orang di sekeliling kita dengan temperamen yang berbeda. Tuhan pasti punya rencana supaya kita bisa belajar untuk menerima dan saling melengkapi bagi pelayanan pekerjaan. Kalau saat ini kita merasa tidak senang dengan temperamen kita, dengan kelemahan temperamen kita, datang saja kepada Tuhan. Doa dan minta Tuhan mengubah temperamen kita, mentransformasi temperamen kita yang lemah itu, supaya Tuhan jadikan itu menjadi kelebihan, menjadi satu hal yang bernilai di mata Tuhan. Ingat, Allah memakai dan memperlengkapi kita dengan segala temperamen kita. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan rencananya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada temperamen yang paling baik. Karena masing-masing temperamen punya kelemahan, punya kelebihan. Di dalam Tuhan, kita bisa ditransformasikan, kita bisa diubahkan. Di dalam Tuhan, semua temperamen itu bisa dipakai untuk melengkapi pekerjaan pelayanan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau menambahkan juga silakan. Contoh. Ya, toh. Saya mau tanya ini. Ya, silakan toh. Kalau sifatnya itu sedikit-sedikit terharu, itu termasuk di mana, Cuan? Itu biasanya sensitif kok, melankolis. Melankolis ya? Ya, itu orang yang melankolis yang mudah terharu karena dia tipe sensitif. Oh iya, itu aja, Cuan. Terima kasih, Cuan. Oke, kok. Contoh. Ya, kok. Ya, contoh mau nanya. Kalau Tuhan Yesus waktu di dunia itu tipe temperamennya apa, contoh? Aduh, luar biasa pertanyaannya ya. Ya, tipe temperamen Tuhan Yesus kalau kita lihat ya. Coba, apakah Yesus sanguin? Apakah dia itu tipe yang membawa suasana? Apakah Yesus itu tipe plekma yang cuek, cinta damai? Apakah Yesus itu melankolis yang terlalu perfeksionis dan juga perasa? Atau Yesus itu tipe korerik, pemimpin? Menurut Koko, gimana Kok? Dari keempat tipe itu. Justru saya bingung, makanya tanya contoh ini. Ah gitu ya. Kalau saya lihat dari berbagai kisah di Injil ya, sebenarnya Yesus itu boleh dikatakan semua gabungannya ya luar biasa ya. Jadi kalau misalnya saat itu dites, mungkin saya nggak tahu mana yang dominan, karena ada masanya ketika Yesus menjadi seorang yang melankolis. Yesus menangis melihat Maria datang menangis karena Maria bilang, Yesus itu saudaraku mati. Yesus menangis. Tapi Yesus juga marah ketika dia lihat di bait Allah itu orang jual-jual berdagang yang nggak benar di bait Allah. Lalu Yesus juga seorang yang dikatakan sanguin, ya kalau boleh dibilang, dia itu bisa membuat keputusannya oke, begitu ya. Lalu dia juga ramah kepada orang lain. Ketika ada si pemungut cukai yang tidak ditemenin, dia bisa temenin begitu. Itu saya melihat, kalau yang saya lihat tidak ada satu yang paling dominan, gitu ya. Kalau Petrus kan kelihatan dia dominannya yang mana. Paulus kelihatan dominannya mana. Tapi kalau Yesus, menurut saya gitu, nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa lihat gitu ya, maksudnya bisa mengkoreksi. Kalau menurut saya itu semuanya kayaknya seimbang kalau khusus buat Tuhan Yesus itu. Semuanya ada pada Tuhan Yesus itu. Ya, dia penuh semangat,
Dia itu bisa bicara apa aja itu kan yang sanggul tuh, bisa bicara apa. Orang lagi ngajar, lagi tanya apa, dia bisa kasih perumpamaan tuh, idenya ada aja begitu. Dia bisa pengaruhi orang. Terus juga dia tetap orang yang apa yang nggak mudah terhasut dengan omongan orang begitu kan, tuh pragma. Dia juga cinta damai, walaupun nanti akhirnya dia bilang saya datang bukan untuk membawa damai kayak gitu ya. Tapi dia juga orang yang betul kalau bisa menjaga perdamaian, nah istilahnya gitu. Kayaknya menurut saya semuanya seimbang kok. Jadi nggak ada yang dominan, paling dominan. Semuanya kayaknya seimbang. Itu sih menurut saya. Bagaimana, mungkin ada pandangan lain? Sama ini lagi contoh. Kira-kira seseorang itu bisa memiliki berapa tipe temperamen, kombinasi temperamen itu contoh. Mayoritas biasanya 2. Mayoritas. Jadi ketika tes biasanya dominan tuh 2. Tetapi apakah ada yang 3? Ada yang 3. Apakah ada yang 4? Jarang sekali ya 4. Karena ketika tes biasanya 2 dominan. Apakah ada 1? Ada juga yang paling gitu ya. Itu biasanya kalau nilainya terlalu jauh. Itu ada, tapi jarang. Kebanyakan orang biasanya ada 2. Jadi nanti tergantung dia mau yang mana, apakah dia melankolis kolerik atau dia nanti sanguin kolerik gitu. Dan itu temperamen itu bisa berubah kok. Yang seperti tadi saya katakan di awal, lingkungan itu bisa mengubah. Sebelumnya kan kita game ya. Nah, lingkungan bisa sama pengalaman hidup. Jadi misalnya di tahun ini dengan 5 tahun ke depan atau 5 tahun ke belakang itu temperamennya bisa agak beda. Yang dominannya ya, yang dominannya bisa agak beda. Ya, misalnya kalau sekarang ini kita mungkin melankolis flegmatik, tapi mungkin dulu 5 tahun ke belakang mungkin kita sanguin melankolik, gitu. Jadi ada perubahannya, tergantung lingkungan dan situasi yang peristiwa, bukan situasi, peristiwa yang begitu berpengaruh dalam hidup. Mungkin bukan hanya lingkungan juga, mungkin contoh ya. Usia mungkin mempengaruhi juga kali ya. Ya, usia juga mempengaruhi, kan pola pikirnya jadi berubah ya. Ya, kira-kira. Usia juga bisa berubah, betul. Iya, thank you kok. Ya, sedikit tambahan tentang Yesus. Akan sedikit berbeda ya ketika ditanyakan Yesus termasuk di bagian mana, karena ini kan penelitian psikologi berdasarkan penelitian atas kemanusiaan yang sudah berdosa begitu, sehingga ada plus minusnya. Yesus pribadi yang sempurna ya. Jadi memang Yesus jelas di atas segala temperamen ini, dan dia tidak bisa dikotak-kotakkan berdasarkan temperamen mana begitu. Tapi kalau kita toh mau coba untuk mengkaitkan, maka kalaupun harus dikaitkan dengan 4 ini ya, seperti yang sudah jawab tadi, semua yang baik dari keempat-empatnya itu ada. Karena Kristus sempurna begitu. Ya, dia juga tidak mengalami perubahan temperamen apapun, baik dari lingkungan segala macam, karena memang pribadi yang sempurna. Jadi secara prinsip memang dia berbeda dengan kita ya, dan penelitian ini kan penelitian berdasarkan kan psikologi manusia yang pada umumnya sudah berdosa. Tapi sekali lagi kalau mau dikaitkan dengan 4 temperamen ini, ya semua yang terbaik dari masing-masing itu ada pada Kristus. Ya, kalaupun mau dikaitkan, tapi sebenarnya Kristus jauh melampaui temperamen yang sedang kita bicarakan. Terima kasih. Cukup ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami pelajari di malam hari ini. Biarlah kami belajar untuk bisa mengenal diri kami sebelum kami mengenal orang lain. Biarlah kami belajar untuk secara simultan bukan saja mengenal Engkau, tapi mengenal diri kami. Bukan saja mengenal diri kami, tapi juga mengenal Engkau. Sehingga relasi kami dengan Engkau dan dengan orang-orang sekeliling kami itu boleh terjalin dengan baik. Karena kami memahami keberadaan mereka sebagaimana Engkau memahami keberadaan mereka.
Tuhan, biarlah kami bisa menghargai temperamen yang ada pada diri kami. Kami bisa memaksimalkan segala yang baik yang ada pada diri kami bagi pekerjaan nama Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami boleh diyakinkan bahwa Engkau bisa memakai segala temperamen kami, segala keberadaan kami bagi pekerjaan-Mu. Sehingga itu memuatkan kami dan itu memberikan kami kekuatan ketika kami menjalani tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh menjalaninya dengan baik karena kami percaya Tuhanlah yang memampukan kami. Terus pakai kami Tuhan dan terus ubahkan kami memiliki temperamen, memiliki sifat, memiliki karakter sebagaimana karakter Kristus, sehingga hidup kami boleh semakin memuliakan Engkau, memperkenalkan Engkau dimanapun kami berada. Ini doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.